semuanya. Selamat datang di sebuah jawaban bareng gua Birgi Putri dan Ferry Cowboy. Buat sahabat-sahabat Ferry Cowboy yang lagi nonton, sahabat setia yang sudah nonton YouTube channel Ferry Cowboy dari sudut pandang. Dulu kita cuma berdua aja kan, selama setahun ya. Selama setahun kita bahas orang-orang elit di orang-orang Indonesia. elit, pejabat-pejabat, artis-artis. Tapi budayawan. Ya, budayawan. Semuanya kita bahas dan Mas Bro baca bagaimana kepribadiannya. Pak Kiai juga, Pak Kiai. Cak Nun waktu itu ya. Banyak orang-orang besar yang bisa dijadikan contoh buat teman-teman sahabat Ferry Cowboy. Dulu di sudut pandang cuma berdua. Nah, sekarang di sebuah jawaban sudah pasti ada bintang tamu. Apa ini? Apa ini? Korek. Ini nih korek ya. Kalau di sebuah jawaban koreknya diambil. Kalau di sebuah jawaban kita menghadirkan langsung siapa yang nanti akan bercerita tentang perjalanan hidupnya, tentang perjalanan karirnya, kisah-kisah pilunya mungkin yang bisa dibagikan ke teman-teman. Kenapa? Karena kadang-kadang kalau kita punya permasalahan kan ngerasa aduh kayaknya aku paling menderita sendirian, kayaknya aku yang paling tidak punya jalan keluar, padahal belum tentu juga. Siapa tahu bintang tamu di sini bisa menjadikan semangat, memotivasi kalian gitu. Dan juga nanti cerita bahagia juga, cerita pahit manis di kehidupan atau di perjalanan karir gitu. Yang nanti juga akan dibaca kepribadiannya, karakternya oleh Mas Bro, karena Mas Bro punya karunia dari lahir ya. Ada namanya ilmu laduni gitu. Jadi karunia untuk bisa merasa dan bisa membaca kepribadian dan karakter orang tanpa melalui proses dan tanpa media gitu. Hebat lah aku ya. Kalau program ini kagak ada lu kagak jalan ini. Gitu ya. Aduh, masih aja dibahas, minum dulu ah. Gara-gara nama band tadi. Gak usah disebut. Kayaknya aku nggak bisa baca loh malam ini. Keganjal nama band. Jadi maafkanlah kalau kurang maksimal. Kalau kurang maksimal mohon dimaafkan lah. Ya ngapain juga lo tanyain nama band. Enggak, itu cerita-cerita aja, kira kesebut dulu pernah ngeband namanya. Pertama nama bandnya Ambulan. Allahu Akbar. Ini yang lagi nonton ngomongin siapa sih ini? Ngomongin Mas Diksi ya. Mas Diksi itu yang membawa seluruh bintang tamu ke sebuah jawaban gitu. Ini berhubungan juga dengan bintang tamu yang Alhamdulillah temannya jelas-jelas semua. Cuma yang ngebawanya aja nggak jelas. Kenapa ngomongin nama band? Karena ternyata Mas Diksi dulu punya band dulunya ya, namanya aneh-aneh, nggak usah disebut lah, bikin pusing, bikin emosi aku nanti nih, emosi nih. Maka dari itu bintang tamu hari ini juga anak band ya. Kalau di Jogja yang suka nongkrong biasanya mungkin pernah lihat kan, gitu, pernah lihat gitu ya. Ini temannya Mas Diksi juga, namanya Dodi Satrio Wibowo. Mas Dodi. Nama bandnya. Nggak bisa. Jadi Mas Dodi ini adalah drummer. Destak. Nama bandnya sekarang Expression Band.
Ya. Main di mana-mana Ji? Main di beberapa kafe di Jogja ya. Di mana aja Mas? Mainnya Mas? Boleh disebut? Boleh dong. Sambil promosi nih. Siapa tahu ada yang dari luar kota yang nonton sebuah jawaban mau datang ke Jogja, mau nonton live musik kan. Oke. Ada bintang tamunya. Oke. Ya, Main di mana aja Mas? kalau hari Rabu aku bantuin band teman di Liquid Barkit. Terus kalau hari Kamis baru bandku yang main di Grand Ambarukmo, tepatnya di Arkadas di lantai 5. Kalau hari Sabtu itu aku bantu juga grup teman juga itu di Sakapatan. Oke. Jam berapa itu di Liquid malam ya? Liquid jam 10 mulai sampai jam 1. Di Kalau Grand di Grand Ambarukmo itu dari jam 8 sampai setengah 11. Kalau Sabtu itu jam 8 sampai jam sama setengah 11 juga. Oke. Genrenya apa? All around gitu, top 40 atau ada genre tertentu yang dibawain sama bandnya? Ya, kalau untuk yang hari Rabu itu kita kedapat suruh bawain lagu reggae. Kalau hari Kamis itu lebih ke tahun 80 90-an. Kalau hari Sabtu itu kebanyakan rock. Oh gitu, hari Sabtu aja kita ya. Bisa itu kita nonton habis itu. Yang penting jangan diajak yang ngasih nama band itu. Kalau ini bagus namanya, Expression Band. Ekspresi. Efek dari sebuah kejadian. Nah, itu. Ya. Kan filosofinya kalau nama band itu pasti ada filosofinya. Tadi kalau Expression Band, Menurutku, menurut lo tadi reaksi dari sesuatu. reaksi dari sesuatu. Ada nih yang punya band dulu ya. Namanya yang gampang disebut aja ini. Namanya Ambulan. Ambulan Band. Gitu. Ya warawiri dong. Abis itu ganti nama Koma Band. Sudah Ki, kesini aja Ki. Ya, abis itu ganti nama Kroa Band. Emang aneh-aneh ya. Namanya juga anak band lah suka-suka ya. Terserah. Bebas imajinasi. Nah Mas Dodi, Ya, sebelum bercerita pengalamannya, aku mau tahu dulu nih, kalau ini kan sekarang jadi drummer. iya. Sebelum jadi drummer, pernah nggak dulunya tuh memang terfikir mau jadi drummer atau dulunya pernah jadi gitaris, tahu-tahu jadi drummer gitu. Nah sejarahnya gimana sih akhirnya jadi drummer? Berarti sebelum kerja malah dari SMP. SMP? Ya, dari SMP. Kakak punya studio kecil-kecilan. Terus kita mau lulusan gitu, teman-teman cari studio. Nah, saya promoin punya kakak. Ya, singkat cerita drummernya jarang datang. Nah, terus saya sama kakakku, sama kakak saya udah drummernya kamu aja. Nah, gitu. Terus akhirnya aku belum bisa ngedrum sama sekali. Terus diajari kilat sama kakak. Nah, terus baru teman-teman itu, drummer ini wae Dodi aja. Mulai dari situ. Tapi lagunya waktu itu Senja di Batas Kota sama Grizzly Adams. Pop sekali. Nah, sudah gitu selesai acara sudah nggak punya bayangan mau jadi musisi. Cuma untuk acara satu itu Iya, doang perpisahan ya? aja. Oh, buat ngisi acara Tahu-tahu pas perpisahan. SMA ketemu lah. Yang nama bandnya Yang kasih nama yang aneh tadi. Mas masuk di band yang namanya apa? Aku juga lupa. Kerwa itu namanya itu. Aku ya, namanya aneh tapi sampai sekarang aku masih ingat. Unik gitu ya. Iya Mas, udik. Nah, Kroa. iya. Nah, aku terjebak di situ karena waktu itu ada festival antar kelas. Nah, masing-masing kelas harus mengeluarkan. Nah, kebetulan sekelas sama Mas Diksi. Ya sudah. Tadinya drummernya dia, terus tapi kayaknya nggak ada vokalisnya atau gimana. Terus akhirnya aku, ya kamu jadi drummerku. Gitu. Mas Diksi yang vokal. Bawain lagu apa waktu itu? Ya rock kan. Apa? Matahari deh. Peter Pan. Gitu kan? Anak rembulan. Alhamdulillah. Sebut TPS-nya. Wah, lima.
Pokoknya aku inget itu Peter Pan, anak rembulan. Oh. Lagu, pokoknya lagu Rock-rockan lah. rock-rockan ya. Habis itu sudah, itu juga habis itu Itu main selesai festival ya sudah, nggak ada. about festival. Tahu-tahu waktu kuliah, Juara nggak waktu itu festival? enggak juga sih. Sebenarnya kalau secara skill menurutku juara. Ya yang lo lihat, yang lo baca ya. Secara skill juara. Ini menarik. Cuma karena pusing judul bandnya. Tuh kan? Ya, Ini serius. Enggak. Jadi mungkin gini, Serius. mau menang tau, panitia mau nyebutin, ah ini susah ini, udah ini susah. Udah. Gak usah cari yang lain Udah aja yang kesel kapan gitu. duluan. Nah, emosi duluan. Rasakan. Oke, berarti mulai dari bantuin event, habis itu festival di band Krakatau itu. Setelah itu berapa lama Setelah di band itu? Kuliah, nah kuliah nggak tahu gimana, aku kan sempat bantuin main di anak teknik sipil UGM. Oke. Nah, berawal dari situ aku kenal teman-teman musisi rock Jogja. Oh. Nah, mulai dari situ start mulai serius main band, terus ada keinginan untuk ke recording. Tapi memang kita udah punya target buat 2 tahun kalau nggak sampai Jakarta, nggak jadi itu bubar gitu. Nah, waktu itu bandnya apa namanya? Pas mau Ilusi. recording. Ilusi. Ilusi namanya. Jadi kita sama-sama waktu itu angkatannya Sheila on Seven, terus sama Cikusti. Oh. Nah, iya, iya. berangkatnya maksudnya. Satu angkatan ya, satu angkatan. Mereka ngangkat, kita enggak. Oke. Ilusi pasti berangan-angan berarti. Salah judul juga. Ilusi sih ya. Mengulangi kesalahan 2 kali ya. Iya. Ini hayalan aja ini. Gitu. Hati-hati ngasih judul adalah doa ya. Iya betul. Iya benar. Tapi itu gimana ceritanya bisa kebentuk band Ilusi yang akhirnya mau serius gitu buat waktu itu ingin masuk label. Waktu itu ada sebuah radio di Jogja namanya Jerunim, itu bikin satu wadah untuk anak-anak Jogja yang punya kreasi lagu, itu ditampung sama mereka untuk dibawa ke Jakarta. Tapi sebelumnya mereka kayak dilombakan gitu loh di Jogja. Nanti siapa yang banyak dipilih oleh pemirsa gitu. Nah, kita ikut itu gitu. Sampai juga selain itu juga kita ngaju juga langsung ke Jakarta. Tapi mungkin waktu itu tema lagu itu yang lagi hits itu salah buat kita. Kalau Cikustik sama itu kan lebih ke mungkin pop ya. Kalau kita lebih ke rock. Nah, waktu itu salah waktu mungkin ya. Bukan lagu-lagu rock yang lagi banyak diminati masyarakat, pasar. Gitu. Nah, makanya terus selain ke situ kita juga langsung ke Jakarta, kita punya target 2 tahun ke bubar. Gitu. Nah, ternyata setelah itu ada pemikiran lain. Selama ini kan kalau recording kan kita keluar biaya, mulu ya latihan, ya recording kan semua. Sekarang gimana kalau cari uang? Opo, ngafe gitu. Waktu itu masih belum banyak kafe di Jogja. Tahun berapa itu? Tahun 90-an ya. 2000 ya, antara 98 99 gitu. Nah, itu mulai kita bergerak ke ngafe. Beberapa lanjut, beberapa gantung alat. Nah, sampai sekarang yang masih lanjut saya. Yang lainnya udah enggak. Yang lain satu-satunya masih lanjut. Iya. Yang lainnya udah pensiun semua ya. Pensiun dini. Pensiun dini. Mas, ada nggak cerita yang berkesan gitu selama waktu ngebentuk band di Ilusi itu ya terutama? Ya. Kan kalau mau bentuk band itu jodoh-jodohan kan, tidak gampang gitu. Gampang-gampang susah. Betul. Gampang susah-susah. Ya, gampang susah-susah.
susahnya 2 kali. sama-sama punya skill, tapi pas sudah main belum tentu akur gitu kan. Betul. Sama-sama satu tongkrongan, tapi kalau skillnya nggak mumpuni juga nggak akur juga gitu kan. Nah itu ada nggak cerita yang berkesan selama proses perjalanan mau ke label, ngebentuk band sampai akhirnya pada pensiun gitu Ya. sekarang? Justru kalau flashback ke belakang itu yang kurang berskill itu saya. Oh. Karena saya benar-benar otodidak, main drum itu otodidak, bukan anak sekolahan, bukan anak kursusan. Benar-benar otodidak, dan waktu itu yang harus ngejar skill, ngejar materi ya saya. Sampai waktu itu sempat, nah ini kisah, kalau boleh saya bilang sih bukan kisah sedih ya, tapi hikmah ya. Jadi ada hikmahnya. Kalau teman saya bilang tragedi plus waktu sama dengan komedi. Waktu itu saya nangis, marah, nangis. Tapi sekarang kalau ngeliat itu, ya lucu. Bahkan saya berterima kasih sama teman saya. Jadi ceritanya gini, ada satu peristiwa lagi latihan gitu kan. Nah mungkin saya kurang apalah gitu kan. Kebetulan kita dikumpulkan bareng. Padahal besok saya itu ujian kuliah gitu kan. Terus poin harus hari ini kumpul, sekarang ke sini. Wah, besok aku ujian nih, gitu loh. Aku nggak bisa, mau besok aja gimana? Orang nggak bisa, harus hari ini katanya. Ya, waktu itu udah jam 9-an. Terus aku ke tempat teman itu, di situ sudah kumpul sama teman-teman yang lain, di sidang di situ. Wah, aku marah-marahin, aku nggak bisa. Kenapa dimarahin waktu itu? Ya, karena mungkin menurut mereka saya belum memenuhi apa yang mereka inginkan gitu loh. Targetnya itu harusnya kamu bisa ini loh, sudah sampai ini loh. Waktu itu belum mungkin ya. Dimarah-marahin sampai waktu itu saya saking marahnya, saking emosinya, besok ujian. Nah kalau saya lihat itunya kan besok bisa toh gitu loh. Tapi saya saking marahnya, nahan emosi sampai nangis waktu itu, sampai menurut saya ya muntah dan lain sebagainya waktu itu. Sudah saya tahan ya, sudah sabar. Tapi hikmahnya sampai sekarang, kalau nggak begitu, ya saya nggak kemana-mana. Intinya kalau mau, ya meskipun pahit, ya harus bisa. Gimana caranya? Oh justru kejadian itu jadi acuan ya. Membikin cerdas ya. Ya sakit tapi. Akhirnya malah jadi terpacu buat gimana caranya jangan Ya. sampai terulang lagi gitu ya kejadian gitu. Dan sampai sekarang juga saya masih banyak harus ngejar banyak hal PR yang saya masih kurang sana sini dan seterusnya sampai sekarang. Oke. Gitu, Tapi kalau di musik sekarang ini ya, terutama kalau misalkan main di event atau di cafe gitu, biasanya apa sih, ada harapan yang Mas Dodi inginkan tapi sampai sekarang tuh belum nyampe gitu. Aduh, harusnya bisa dapat penghasilan segini tapi kok mungkin Atau cita-cita ya. iya. Tapi belum, padahal perjalanan sudah dari SMP sampai sekarang kan itu udah puluhan. Ya, sudah lama sekali gitu. Ya. Kalau ini kita diskusi sama teman-teman ya, kita compare dengan daerah lain yang ada di Indonesia seperti Jakarta, di Bali, di Surabaya, terutama Bali sama Jakarta. Di sana itu musisi yang senior itu sepertinya lebih dapat tempat, lebih istilahnya punya grade ya, termasuk selirnya juga di sana itu mapan. Nah di Jogja ini sepertinya belum. Mungkin lebih banyak ke milik mereka itu lebih ke yang lebih muda, yang lebih seksi lah apa yang ceweknya gitu ya. Itu yang mereka yang outlet pilih. Tapi kalau yang di sana itu yang senior tetap hidup dengan dan cukup sejahtera. Menurut ini saling cerita ya dari teman-teman itu. Karena kita punya teman-teman juga yang di Bali,
penyanyi saya juga ada yang lagi sudah pindah ke Bali. Hmm. Terus basis saya juga banyak teman-teman yang di Jakarta juga. Nah, mereka saling cerita gitu. Kadang-kadang saudarimu di situ berapa? Segini. Kamu? Wah. Gitu. Harapannya sih itu. Tapi apa ya, ini masih jadi PR juga sih. Gimana caranya kalau Jogja ini apa namanya kesejahteraan musisinya itu bisa lebih baik. Lebih Itu baik dari harapan karena dengar di kota lain Ya. mungkin secara skill ya sama ya kan, tapi kenapa kok berbeda jauh gitu kan. Oh ya, sempat ini ada satu outlet gitu ya datang ke sini, dia bilang begini, bandmu itu kalau di Jakarta laris loh, gitu, dicari loh, gitu. Kenapa? Karena list lagunya lebar, dari yang mulai genre-genre tertentu dia bisa punya, bisa meskipun nggak banyak tapi bisa. Terus entertainnya juga oke. Tapi kok di sini kok kayaknya sepi ya? Lah itu saya juga nggak tahu Pak. Mungkin kalau di Jakarta kan sambil nunggu macet, nunggu nanti nah, mampirnya ke kafe, mungkin dia itu. Nah kalau di Jogja kan lancar gitu ya sudah dari kantor sudah pulang. Biar rasional. Memaklumi diri sendiri. Biar gak terlalu sakit mas. Nah itu yang benar. Makanya kalau kami sih lebih prefernya kalau event. Nah event baru ya, berarti ngejarnya tuh kalau dapat event-event itu. Ya kalau di kafe itu sebagai ya kayak etalase portofolio ya. Nah, semacam itulah. Dan kita memang banyak dapat event dari orang-orang yang nonton gitu, terus tukar kartu nama atau tukar nomor, baru di situ terjadi. Kalau ada pas waktunya ada event, baru kita dapat event. Oke. Jadi kalau mau cari penghasilannya itu dari event itulah, di kafe-kafe itu buat biar banyak yang lihat, biar banyak yang kenal, banyak link akhirnya gitu dari situ. Ini dia. Mungkin ya kalau di kota besar kan, karena kalau di Jakarta ibu kota tingkat stresnya lebih tinggi gitu ya. Jadi lebih banyak orang yang butuh hiburan. Makanya lebih banyak yang ke kafe gitu. Mungkin loh, ini mungkin kan. Itu rasional juga. Itu rasional juga. Daripada nggak enak hati. Kenapa jadi lucu gini episode kali ini? Kemarin itu gegap gempita loh episode ini kok jadi lucu ya? Gratis gimana ya? Salah orang. Gara-gara nama band nggak bisa disebut gitu. Ya. Aduh, Mas Bro, nih sesama musisi ya kan, anak punya band juga. Terus ini juga kan persoalan Mas Dodi ini kan banyak yang ngalamin ya, terutama musisi-musisi juga. Senior. Ya, tapi rasanya seluruh musisi ya sekarang ini goyang gitu. Seluruh band-band. Kan band sekarang nggak kayak di Indonesia ini nggak serame, sewarna-warni dulu zaman 2090-an ya kan. Banyak bertebaran band-band. Bermunculan yang baru-baru. Iya. Nah, kesini kan nggak serame dulu gitu, nggak sebanyak dulu. Nggak semuncul yang fenomenal dulu. Gitu. Iya. Terus mungkin dari segi namanya besar bandnya, tapi dari segi penghasilan pun makin hari makin berkurang gitu, tidak sebanyak dulu juga. Nah ini dialami dari atas sampai bawah. Seluruh musisi mengalami hal yang sama kayaknya. Pasti pertanyaannya gini, kalau punya band, gimana sih cara band ini akhirnya jadi dilihat, akhirnya jadi menarik, akhirnya jadi banyak yang nonton.
itu dulu kan, sebelum nantinya punya karya, sebelum nantinya berlanjut ke bisnis yang lebih besar. Tapi yang paling membuat sebuah band senang kan banyak yang nonton gitu. Banyak yang datang, banyak yang suka gitu. Nah, menurut lo sendiri sebenarnya penentu dari sebuah band itu akhirnya jadi dilihat, akhirnya jadi banyak yang senang, banyak yang suka, banyak yang nonton, banyak fansnya, itu apa? Musik itu kan kata lain dari menghibur. Kalau nggak terhibur, hanya dipertunjukkan, nggak akan ada reaksi. Kan gitu. Sama aja orang cari makan, orang makan itu kan untuk kenyang. Seenak apapun makanan itu kalau nggak bikin kenyang, nggak akan dimakan lagi. Nah, musik itu kan kata lain dari menghibur. Nah, gimana caranya biar ketika tampil itu terhibur semua. Dan harus profesional, dalam artian profesionalnya begini. Bukan profesional dalam ruang lingkup di tepat waktu aja, bukan. Bukan dalam profesional penampilan, bukan. Bukan profesional dalam hal alat, bukan itu aja. Atau profesional dalam hal main, bukan. Tapi bagaimana akan menghibur orang, sementara kita sendiri tidak terhibur gitu. Kita sendiri tidak senang melakukan itu sebenarnya. Karena melibatkan, mengajak banyak persoalan yang ada di diri kita. Nah, harusnya tinggalkan aja dulu semua persoalan hidup itu. Untuk 1 jam atau 2 jam tampil. Nah, kadang-kadang belumlah naik udah nggak mood. Urusan ini, urusan itu, urusan anu, banyak lah. Sementara kita ini tanggung jawabnya menghibur. Nah, kita sendiri bersedih, kita sendiri lagi kusut, kita sendiri lagi capek. Ya tapi kan aku ada persoalan hidup, aku kan ada tanggung jawab ini. Ya semua orang punya persoalan, jangan jadi alasan. Kalau profesional di ruang lingkup waktu, bisa kita atur. Profesional di ruang lingkup alat bisa kita atur. Tapi profesional di ruang lingkup masalah pribadi. Nah, kadang-kadang kita melibatkan urusan pribadi kita di atas panggung. Walau tidak ngomong ke orang, tapi hati kita tuh tak nyaman, sedih, kesal, marah. Sementara tugas kita itu menghibur. Karena menurutku duit itu efek, bukan tujuan. Kalau orang senang, jadi lupa sesaat persoalan hidupnya gara-gara kita main. Jadi bergairah, jadi semangat. Saya rasa orang tidak akan ngitung-ngitung uang. Nah, kita sudah targetkan uang dulu. Sementara kita benar-benar menghibur. Kita beramatan, selamat malam semuanya. Terima kasih sudah hadir di sini. Tapi hati kita ngerutu. Sebenarnya nggak mau menyapa orang tuh. Nah, hal itulah yang menyebabkan sebuah band itu jadinya nggak punya power. Ketika di sebuah jawaban ini, Mas kan bintang tamu, aku narasumber. Tapi kalau aku dalam kondisi kesal lagi banyak masalah, saya rasa Mas juga nggak enak ajak ngobrol. Ya. Itu. Terinfluence. Gitu. Ya, nah yang nggak disadari itu bahwa ketika dirimu itu seorang artis yang belum selebriti. Artis itu kan pelaku seni. Artis, pelaku seni. Entah itu penyanyi, entah itu pemusik, entah itu pelukis, intinya artis. Pelaku seni itu rata-rata tujuannya untuk menghibur.
Kan gitu. Nah, kalau dirimu tidak nyaman, tidak tenang, tidak ridho, tidak ikhlas dalam menghibur, energinya itu tidak ada. Memberi orang, walaupun memberi orang uang, walau menyenangkan karena memberi uang, tapi kalau kita sembari marah-marah, kesal di hati, orang yang nerimanya pasti nggak enak. Nah, bermusik itu harus senang, gembira. Masa bodoh lah persoalan nanti abis manggung nggak baru balik lagi ke persoalan itu. Itu profesional tuh. Nah, ini kalau mau manggung ada yang sibuk ngangkat jemuran dulu lah. Ada yang tidak dibalas WA jadi pusing. Ada yang ditelepon nggak diangkat jadi pusing. Semua persoalan hidup kita itu kita bawa dan rasakan di atas panggung. Bisa nggak sih lepaskan dulu? Nah, akhirnya semakin hari semakin jadi tidak menarik. Oke. Semakin hari jadi semakin... Padahal secara main pinter. Bukan lagi. Namanya juga udah bertahun-tahun. Satu. Yang kedua, lagu yang dibawain itu-itu aja. Energinya nggak ada itu ya karena tidak menyenangkan yang menghibur. Senyum-senyum di atas panggung, sebenarnya hatinya cemberut. Semangat kalian semua, sebenarnya dia sendiri lagi patah hati. Nah, jadi untuk menjadi band berpower itu skill sudah pasti. Tapi yang paling penting itu nyaman di hati. Dan nyaman itu bukan ditentukan karena kita banyak uang. Nyaman itu bukan ditentukan karena nggak ada persoalan, bukan. Nyaman itu tanggung jawab dari seorang penghibur. Paham kan maksudnya? Gue kadang-kadang pintar juga. Setuju. Betul. Kadang-kadang Master. Oh, gitu ya? Iya. Iya, itu. Banyak aku beberapa kali ngajak personil band untuk bikin band. Alasannya satu, maaf ya aku nggak bisa lagu ini karena aku ngasuh anak, karena aku banyak ini, karena aku urusan ini. Pada saat dia ngomong begitu, apa aku nggak ada urusan? Aku juga ada urusan, cuma nggak aku ceritakan. Pokoknya hari ini aku fokus selama 2 jam, sejam latihan. Maksudku tuh nggak usah bawa cerita hidup kita tuh di saat menghibur orang tuh. Lakukanlah segala sesuatu yang engkau lakukan tuh dengan hati senang. Nah, baru nyambung ke orang. Baru orang akan kesedot. Baru orang akan ketarik. Tapi kalau palsu, hanya teknik saja yang kita pelajari. Hanya tampilan aja yang kita bagusin. Tapi hati kita ngerutu. Hati kita tidak di situ. Diri kita tidak di situ. Misalkan lagu apa misalkan yang biasa misalkan dibawakan itu. Kalau sudah begini lupa. Misalkan sedikit ngerti ngaku. Udah paham lagu slang. Kan heboh. Tapi di hati ini gimana ya dia nggak jawab telepon itu ya. Jangan-jangan habis ini putus. Nah, kan nggak akan nyampe apa yang kita sampaikan ke orang. Nah, salah satu untuk membuat band itu bermagnet, lupakan dulu urusan hidupmu ketika engkau manggung. Selesai manggung, nah baru balik lagi. Itu seluruh personil. Itu ya? seluruh. Bro, gimana bro, cewek itu bro, aku udah ngomong ini dia tapi kayaknya dia nggak balas. Nah, yang diajak ngomong pun gimana ya bro ya. Akhirnya blank. Betul. Atau sorry bro, anakku ini, sorry bro, tokenku ini. Banyak banget persoalan. Sementara kita seorang penghibur. Aku ini kan di sini narasumber. Tugasnya menjelaskan seperti ini sebelum membaca karakter. Tidak akan aku bisa menjelaskan sedetil ini kalau semua persoalanku ku bawa di sini.
Jadi setiap aku tampil dimanapun, baik itu di musik maupun di sebuah jawaban atau dimanapun, aku lupakan dulu persoalan hidupku. Paling sejam tampil tuh, mentok-mentok 2 jam. Nah ini, manalah mau main musik, manalah sibuk urusan segala macam. Kayak dia aja yang sibuk. Nah itu kalau mental orang dulu enggak. Mental orang dulu jalan kaki demi belajar gitar. Kalau ini enggak. Jadi kadang-kadang di band itu, apalagi kalau diceritakan persoalan hidup kita itu ketika nggak manggung, masih enak. Detik-detik mau manggung, detik-detik juga curhat. Ini, itu, kurang ini. Nah, sudah nggak mood. Tuh. Ya sudah, main. Ya kan? Ya, hampir seluruhnya begitu. Seakan-akan dia aja punya persoalan hidup. Nah itu yang membuat akhirnya tidak menarik. Akhirnya biasa aja. Kalau orang luar bisa melakukan itu, kenapa orang kita tidak bisa? Menurutku kapasitas otak orang Indonesia ini tidak jauh beda dengan orang Eropa. Kupastikan itu. Tapi kenapa mereka lebih wow gitu? Karena mental mereka profesional. Mental kita ini berkeluh kesah, tak sudah siang malam. Berhenti berkeluh kesah kalau tidur. Bangun tidur, mulai lagi kayak susah sepanjangan hidup. Punya sepatu putih, salah. Beli sepatu hitam, salah pula. Ada duit, masih berkeluh kesah. Nggak ada duit, tambah berkeluh kesah. Itu aja yang diucapkan tiap hari. Terus tolak ukur senangmu itu apa? Yang lebih parah lagi, sudah punya harta banyak, sudah punya duit banyak, sudah punya bini atau suami yang ganteng, yang cantik, sudah punya pekerjaan mapan, tetap aja kusut. Nah, tetap aja kusut, terus mau tuh apa gitu? Nah itu yang kayak Mas misalkan bintang tamu nih, badannya di sini, pikirannya kemana-mana. Jadi kan tak enak aku nih. Nah kita ngeband juga begitu. Kosong ya. Dah. Nah, jadi ketika kita manggung itu kayak mesin, bukan manusia. Hanya bersuara, tapi rohnya nggak ada. Karena kita nggak di situ. Nah itu yang nggak dipahami. Ini ilmu loh. Ya. Sebenarnya gue nggak mau tuh nyeritain begini nih. Rahasia berarti. Iya harus bayar mestinya. Berarti harusnya nggak ada masalah ya, misalkan sebuah band itu tampil dimanapun, karena kadang suka gini, tampil di tempat nggak seru, di sana penontonnya kurang heboh gitu kan. Misalkan tampil di tempat B wah seru heboh, itu nggak ada pengaruh. Nggak ada. Sekarang aku tanya begini, dulu itu kan tidak punya lampu, gelap gulita. Nah kenapa sekarang punya lampu? Karena orang dulu berpikir bagaimana bikin lampu. Nah kalau sepi, pikirin gimana rame. Jangan sibuk nyeritain teknik. Mayoritas kita ini memuja-muji orang lain. Merendahkan diri sendiri. Dia itu kalau main, wah bukan lagi gitarnya aja. Nah itulah yang kita ceritakan tiap hari. Harusnya yang diceritakan tuh bagaimana kita nih agar paham nggak maksudnya tuh? Jadi tidak mencari alasan, tapi mencari solusi. Iyalah, keberhasilan seorang penghibur itu ketika tempat itu sepi, dengan adanya dia rame.
Kalau sudah main di tempat rame, ya itu tidak prestasi namanya. Betul. Kalau aku, nih, ini percaya atau tidak terserah Mas. Bandku ini sering dulu di Jakarta disuruh main Sabtu Minggu, nggak mau aku. Main hari Selasa atau hari Rabu, itu sepi. Nah gimana caranya rame? Kalau main Sabtu udah pasti rame. Di situ malah prestasinya. Nah, ini enggak, kita mental kita ini kalau bisa gitar harus bagus, sepatu harus bagus, baju harus keren, nyanyi harus bagus, bini harus baik, anak enggak nyusahin, alangkah enaknya hidup begitu. Perfect, Mas. Sinetron, Amin. sinetron gitu. Amin. Alangkah enaknya hidup begitu. Nah, kita ini kan gitu. Ya. Ya Allah ya Robbi, pertemukanlah aku dengan istri yang cantik, setia, beriman, dari keluarga baik-baik, banyak hartanya, mengerti, mendukung. Kalau Allah ngomong langsung, emang dirimu itu siapa? Pantas enggak untuk kukabulkan seperti itu? Dirimu sendiri enggak bernilai? Nah, bikin diri bernilai. Salah satu bikin bernilai itu ketika dirimu di atas panggung, lupakanlah seluruh urusan hidupmu. Untuk 1 jam atau 2 jam. Ini dibawa ke atas panggung. Selesai nih manggung. Bro, kok lo tadi main gitar nih? Malumnya aja bro. Aku tuh, gimana ya? Aku tuh disuruh ke Jakarta untuk ngurusin mertuaku. Sementara kan aku tuh tak bisa ke Jakarta. Ya lupakan dulu, jangan dibawa sembari main gitar. Itu penghibur tuh harus senang. Kalau enggak usah jadi penghibur. Kayaknya mereka ini nggak ngerti, artis-artis banyak ngomong, aku nih kan manusia biasa, aku nih orangnya sedih. Iya, lo manusia biasa, tapi lo penghibur. Ada satu lirik Rhoma Irama yang aku suka. Aku mengerti, ini sanksi seorang penyanyi. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi, apapun yang terjadi, aku harus menyanyi. Nah, kita nggak cengeng. Ya akhirnya power tuh nggak ada. Kenapa ya main udah bagus, sudah solid, tapi kayak kosong. Ya, karena yang main nggak di situ, badannya doang. Apalagi kalau soal cewek. Nah, kalau bisa letakkan aja. Nah, itu. Dan itu tidak pernah ada yang bahas itu. Kenapa? Karena nggak ngerti. Main doang. Nah, kebetulan semua jawaban ngerti. Ini kan pasti jadi pertanyaan banyak Iya. musisi, banyak seluruh anak band. Karena kan apa ya yang kurang gitu, mungkin secara skill udah, secara penampilan udah, Enggak, promosi udah, iya. tapi tetap aja masih tidak ada reaksi yang baik gitu. Aku tidak meragukan, apalagi zaman sekarang ya. Semuanya udah canggih, semua bisa dipelajari. Tapi tetap aja kenapa tidak sesuai harapan? Ya karena lo tidak menyenangkan orangnya, sementara lo penghibur. Tidak usah pernah bercita-cita untuk jadi seorang entertain di bidang apapun. Kalau dirimu adalah pribadi yang tidak menyenangkan, pasti gagal. Kupastikan itu. Kalaupun berhasil, ujungnya hancur loh. Kita ini penghibur. Aku ini penghibur, lo penghibur, Mas penghibur. Bagaimana menyenangkan? Nah, kita meminta pengertian penonton. Aku nih sedih penonton, aku nih belum makan, aku nih. Susah. Sementara kita menghibur, jadi penonton yang menghibur kita. Kembali ke Iya, penonton yang menghibur, iya. Kan? Betul. Itu tadi, aku mengerti ini sanksi seorang penyanyi, apapun yang terjadi, apapun yang terjadi, apapun yang terjadi, aku harus menyanyi. Satu. Yang kedua, itu dari kepribadian. Yang main dan yang nyanyi nggak ngerti isi dari lagu tuh. Ya. Iya. Itu.
Hancur hatiku mengenang di kau, menjadi keping-keping semua. Lo tuh baru hancur hati, bro. Hatimu tuh hancur. Malah happy dia. Happy. Yeay. Oh. Bagus. Ya. Keluarkan, keluarkan, ya, keluarkan. Iya kan? Ya, betul. Hancur hatiku mengenang di kau, menjadi keping-keping setelah kau pergi. Kan berasa penonton. Hancur hatiku mengenang di kau, menjadi keping-keping setelah kau pergi. Wow. Oke, gitu. Nah, jadi kan nggak akan nyampe. Iya. Ada lagu yang No sunshine. Oh, when nah itu kan hampa setelah ditinggalkan. Ya. Woi, lo hampa ditinggalkan. Ngerti nggak? Nah fokusnya ke teknik, fokusnya ke nada tinggi dan rendah. Rasa, soul. Jadi penonton itu tidak merasakan apa yang Tidak mengerti dinyanyikan. apa yang disampaikan. Tidak Tidak mengerti sampai juga. pesannya ya. Iya, pernah berpikir tuh pergi. Ku tak bisa jauh. Ku tak bisa jauh. Gedip lagi. Enggak, ini kesempatan Iya, ini iya. meluapkan hati. Enggak kesal. Keluarkan. Nah, terus melabeli diri aku musisi. Alat itu perwakilan apa yang engkau sampaikan dari tiap lagu yang engkau mainkan. Kan gitu. Nah, kenapa orang-orang dulu tuh hebat? Padahal musiknya tidak begitu ribet. Ya. Betul sekali. Bulan sabit yang jatuh Musiknya di masih pelataran. musik MIDI ya. Ya. Bintang redup tanpa cahaya gemintang, langkah tanpa arah. Kan, wow, dia lagi. Kita bulan sabit yang jatuh di pelataran. Seksi lagi. Iya. Coba bantah yang kusampaikan. Iya, itu. Apa? Cuman sekarang ada ini loh Mas, kayak lagu-lagu yang maknanya itu sedih, tapi dibawainnya dengan nada dan beat gembira. Makanya semakin mundur sekarang. Iya betul itu dia. Kita kan nyeritain kenapa semakin mundur. Iya. Kenapa akhirnya apresiasi itu sedikit. Ya. Nah, itu kan judul yang kita bicarakan. Kita tidak pernah tahu kita ini lagi nyanyiin lagu apa sih. Makanya walaupun sekarang ini udah canggih, sudah modern, mungkin kalau didengar tuh secara musiknya tuh bagus ya dengernya dibanding musik zaman dulu kan kayaknya, apalagi lagu pop zaman dulu kayaknya lagunya sama aja, suara drum, suara musiknya tuh sederhana gitu, tapi justru lebih berasa. Ada alasan yang akhirnya dimaklumkan. Oh iya, zaman sekarang itu beda generasinya. Bukan begitu, bukan itu persoalannya. Karena tidak ada rasanya. Pokoknya kita beli nasi goreng ke daerah Malioboro. Hah? Kan di Timur banyak. Kenapa mesti ke Malioboro? Nasi goreng juga. Entah kenapa kalau di Malioboro tuh rasanya nyangkut nasi goreng dia tuh. Nah, kalau di sini nih hambar. Kan gitu. Nah, karena sibuk di teknik, sibuk di penampilan, apalagi ngartis, nah tambah celaka. Ngartis pula. Karena kipas angin salah, karena debu salah, makan gorengan salah. Kenapa orang zaman dulu ujung-ujungnya balik lagi ke jangan salah menilaiku, lagu-lagu dulu kan? Kenapa?
Nah, apalagi rock, taunya, taunya gitu. Bukan gitu rock tuh. Kan lu ngomongin rock, kalau penyanyi rock wah harus rock, wah harus sangar. Nah, sebenarnya genre musik itu ditentukan apa, Mas Bro? Oleh mental pejuang, berprinsip tegas, lagu rock pas. Mental yang romantis, lemah lembut, pop. Nah ini kalau rock tuh, wow, Ahmad Albar nggak serak. Apa lupa kita? Tapi legenda loh, legend loh. Iya. God bless tuh. Apa serak? Sama sekali nggak Ahmad Albar. Nah, pokoknya kalau rock tuh begini. Iya, ini lambang. Tapi bukan sibuk begini, bukan. Yang penting kalau rock tuh jen. Nah, Atau sibuk pakai baju hitam, iya, gitu ya, bukan. ya. Itu tuh setelah mentalmu kuat, setelah mentalmu tegas, pejuang, nah baru dibungkus dengan penampilan yang keren. Aslinya dari jiwa itu. Iya. Hidup yang senang-senang, santai menghadapi setiap persoalan, santai reggae. Nah, terciptalah reggae. Penuh jeritan hati dalam hidup itu, tapi tak bisa diungkapkan, terciptalah blues. Ah ya. Menikmati kehidupan dari hasil apa yang kita kerjakan, terciptalah jazz. Kan jazz tuh. Nah, penuh pujian, bawa bunga, memuji cantik, terciptalah pop. Kan gitu. Kalau Mas Dodi ini Enggak, dia rock. Keraka dong. Enggak, sebenarnya. Kacau jadi. Kalau Apa, Mas Dodi ini rock sebenarnya. Kalau harus main. yang cocok, Ya karena genrenya mentalnya rock. kuat. Keren ini. Mentalnya kuat. Tangguh nih. Orang-orang yang mentalnya kuat tuh paling bagus main rock. Dia malah ini telinganya ada ini kalau yang romantis tuh. Bawain 80. Itu untuk kepentingan. Memang nggak kalau yang melo-melo aku agak gatel. Marah aku suka. Akhirnya. Ngasih netral gitu. Mas Dodi ini orang yang supel, begitu kan? Terus terkesan orangnya nurut-nurut aja, kayaknya dibodohin pun gampang kayaknya. Secara tampilan, tapi secara prinsip kalau sudah A sampai mati A dia. Ini orang yang sangat susah. Aku kan berteman dari kecil. Gitu. Udah telepon. Aku berteman dari kecil dengan Mas. Lu dari SMP Om Diksi. Dan dia ini sekarang ini kalau mau jujur, sebenarnya main musik tuh di titik jenuh. Kalau mau jujur, ayo. Cuma aku yang tahu gitu. Dan Tuhan. Bohong di sini. Iya, jenuhnya tuh bukan kesal dengan musik, tapi monoton gitu. Kan apa namanya tadi lupa. Dodi. Mas Dodi ini orangnya terus paling senang dengan hal yang tidak biasa, yang tak menantang. Jadi orangnya tuh kalau sudah di sini kita coba kemana gitu. Ini nggak bisa, harus bisa, nah gitu mentalnya nih. Mental yang, itu nama band kita. Woi, hebat. Nah itu mentalnya seperti itu dia. Aku ngerok kan? Enggak. Jadi dari 1.000 orang bilang Virgini pop jazz. Iya, betul. Genrenya. Aku doang yang bilang rock and roll. Oh gitu. Ya. Karena Iya. dia nih dalam kehidupan sehari-hari sesuka perutnya. Oh. Apa adanya, itulah dia, sesuka dia. Dia kalau nyanyi lagu melo gatal-gatal.
Tapi alergi ya. iya, tapi karena cantik, kayaknya kamu bagusan jazz deh. Nah, karena Jadi cantik. ini cerita pengalaman waktu dulu pernah sempet di label bawain lagu singleku yang pop jazz. Nah, tapi kan kalau kita tampil kan nggak mungkin bawain satu lagu kan, pasti ada lagu lain. Nah, lagu lain tuh lagu orang. Aku tuh lebih makan hati bawain lagu sendiri. Jadi begitu udah masuk, bawain lagu, ya ini lagu Birgi Putri, langsung duk 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 gitu, jujur aja. Ya karena genrenya bukan genre pop. Jiwanya Cuma- jiwa pemberontak. Cuma tidak, Jiwa pemberontak suruh bawa bunga. Gatal-gatal. cuma saat itu Sama memang- aja nih. Ya, Aku kalau main rock dengan Denny pasti akur. Pasti akur. Mental. Tidak ada istilah tidak bisa. cuma Tapi sekarang ini titik jenuh dia tuh. Kalau bisa gulung tikar. Coba hal baru ini. jadi masih banyak ya yang terkecoh untuk bukan menentukan, mengetahui genre musik dari tiap orang tuh apa. Kadang kan ngelihatnya dari tampilan, dari warna suara mungkin. Dan yang benar itu dari mental. Justru. Mentalmu yang menentukan genre musik. Siapapun yang hidupnya anti kemapanan pasti punk. Kan gitu. Gitu. Ada seru dia cerita pula. Anak Anak punk. Dulu anak punk. Oh enggak lah. Oke. Lanjut. Udah di bahaya sebenarnya di titik jenuh dia tuh. Oh. Nah kalau jenuh tuh pasti tidak punya jawaban. Cuma dipendam. Tidak bisa pula diceritakan. Ya mas sakit ya. Kita teman dekat ini tahu. Sering curhat ya dia. Siap. Kan orangnya ini Gi, si Mas Dodi ini. Mendam. Dia sifatnya bunglon, ngikuti watak. Tapi aslinya tidak seperti itu. Orang yang sangat pegang prinsip. Ya namanya aku berteman dari kecil kan, jadi ngerti lah. Iya. Namanya punya indera ke-17. Asik. Ya cerita lagi apa? Nah, tadi ada yang menarik juga tuh. Kata Mas Dodi itu di musik kan sebelumnya pernah pengalaman yang dimarahin ya sampai akhirnya gak enak hati. Terus tadi cerita masih sih sampai sekarang. Oh, ya kalau sekarang udah jadi komedi, kalau diceritain udah ketawa. Nah, itu Mas Bro. Kenapa Mas Bro terjadi berulang-ulang kali gitu? Maksudnya kayaknya tidak pernah pas gitu. Makanya sering kena omel mulu gitu ya. Ya nggak semua orang sih. Ya nggak, tapi masih terjadi sampai sekarang gitu. Ya, Mas. Tapi kalau menurut saya sih itu sebuah perhatian, tanda kasih sayang dia ingin bahwa saya berkembang, bukan kebencian, bukan. Ya, ya. Maunya begitu. Tapi kalau dia, memang orang ini kalau misalnya sama orang lain, dia, nggak apa-apa, santai aja gitu. Tapi kalau sama, nah gitu. Oke. Ada perhatian khusus gitu ya. Ya, menurut saya itu kayak tanda kasih, tapi bentuk yang serius, gitu. Saya nangkapnya begitu. Karena perlakuan dia dengan orang lain berbeda. Berbedanya bukan karena berbeda diskriminasi gitu, bukan. Itu terjadi di saat pas latihan kah, atau pas lagi pentas kah. Tapi saat kita ngobrol gitu, ya biasa lagi. Hahaha lagi gitu kan. Awal-awal sih mas saya mikir tadi marahin aku ya. Sekarang bercandain kurang ajar. Tapi lama-lama
ini, hikmahnya tuh ini gitu. Dia tuh justru sayang sama aku untuk berkembang. Ya mungkin sama yang tadi aku ceritain yang awal. Dia juga gitu. Justru saya, kalau nggak terjadi seperti itu ya sudah, saya nggak kemana-mana. Saya akan jadi nggak jadi apa-apa, nggak bisa, nggak ropel pun nggak bisa, beatnya salah mulu, gitu. Tapi kan akhirnya ada satu perhatian, oh apa ya, oh ini ya, oh berarti, nah aku cari tahu. Akhirnya jadi ada acuan buat belajar, buat Yes. ya Justru malah yang lanjut aku terus. sampai sekarang masih konsisten. Itu dia. Untuk banyak orang yang ingin jadi sesuatu, tapi untuk jadi konsisten itu kan sulit sekali. Dan pastinya nggak mudah gitu tantangannya. Dan di kondisi Mas Dodi sekarang ini, menurut lo apa yang sebaik-baiknya dilakukan biar kan di posisi jenuh gitu, tapi tetap mau bermusik gitu kan? Nah, apa yang sebaik-baiknya dilakukan? Darahnya memang darah seni. Mau tak mau harus main musik. Yang belum pernah dia rasakan menurutku main Merdeka. Main Merdeka. Apa itu? Ya seenakmu. Oh, oke. Itu yang belum pernah. Pribadi kayak Mas Dodi itu dibiarin aja. Nanti nalar sendiri. Nggak keluar kapasitas permainanmu karena sering ditegur justru. Kehambat ya. Jadi takut ya. Ya. Karena yang gua rasain tuh Mas Dodi tuh secara tampilan keren menurutku, tapi nggak pede aslinya. Kan gitu kan? Ya namanya teman dari kecil kan. Tahu lah. Ya. Udah kenal duluan Nggak pede orangnya. Padahal dia menarik secara tampilan secara tampilan menarik gitu. Tapi tidak pernah merdeka gitu untuk mengekspor diri itu. belum pernah di posisi merdeka untuk mengekspor diri. Jadi yang membuat karirnya terhambat menurutku justru karena kemerdekaan itu yang tidak ada. Selalu main berdasarkan yang ditentukan. Bukan berdasarkan keinginan, enaknya lagu ini aku main inilah. Walau tahu aslinya misalnya. Tapi kan main musik ini kan nge-explore. Ya. Kan gitu. Bisa kerangkanya kanan, kiri, atas, bawah, itu aslinya kan. Tapi kanan, depan, pinginnya kan gitu. Nah, Mas Dodi ini belum pernah ngalami, makanya jenuh. Tidak berdasarkan inisiatif sendiri gitu. Karena selalu digiring, main gini, main gitu, main gini, main gitu, main gini. Jadi ada satu drummerku. Dia udah 4 tahun nggak main dengan aku dari 2018. Baru berapa bulan ini ke Jogja. Dia main di Jakarta dan jadwal mainnya penuh menurutku. Tapi pada akhirnya dia ke Jogja ingin main band lagi dengan aku. Bukan persoalan duit, bukan pula persoalan manggung. Tapi Kak, kalau main sama kakak tuh merdeka gitu. Sehingga aku menjadi lebih bagus dari sebelumnya. Karena berdasarkan pemikiranku sendiri. Nah kalau main dengan selain kakak, mesti gini ketukannya, mesti gitu, kayak aku tuh nggak ngerti. Bermusik itu satu, tapi susah. Tidak boleh main musik itu berdasarkan keinginan pribadi. Kita bawain satu lagu A, tapi dengan caranya masing-masing. Harusnya. Tanpa menghancurkan lagu itu. Nah, sebagai aku vokalis, aku pengen ketukannya kayak gini. Nah, kan keinginanku berarti kan?
Ada keyboard, ada gitar, ada drum, ada bass, kan gitu. Ada vokal, disatukan, ngebawain dengan cara masing-masing. Itulah yang disebut harmonisasi. Tapi kalau semua yang main ini berdasarkan keinginan vokalis, ya itu bukan band namanya. Player ngiringi vokal. Paham nggak? Ya kan, bikin lagu nih, suara gitarnya kayak gini, terus basisnya ngomong, enak, kayaknya bassnya diginiin deh. Nah kan, drumnya diginiin deh. Nah, kadang-kadang nggak usah kayak gitu, harusnya gini. Ya seolah-olah yang main tuh nggak ngerti gitu. Kan sering kan terjadi gitu. Ya. Nah itulah, akhirnya band tuh nggak ada powernya, nggak ada powernya. Ya misalkan lagu Aku Cinta Kau dan Dia, nggak mungkin nggak tahu kan. Nah, ya mainlah seenak Mas. Itu yang benar. Iya. Mas mengungkapkan hatinya lewat drum. Ada yang mengungkapkan hatinya lewat gitar, lewat bass, lewat keyboard, lewat suara. Yang penting tujuannya sama. Kerangkanya jelas. Ya, ini enggak. Anak band sekarang itu kayak diktator. Kalau yang lo jelasin tadi tuh harusnya gotong royong Nah, gitu ya. masa misalkan aku nyanyi dengan Mas, laguku tak bisa, masa aku harus ngomong ketukan drumnya mesti gini ya? Itu yang dimaksud harmonisasi. Masing-masing bersumbangsi sesuai pemikirannya, sesuai kesenangan hatinya. Power sebuah band itu. Tapi kadang-kadang di band itu harus apa kata dia, di posisi manapun. Apakah basis mau jadi raja, apakah gitar mau jadi raja, apakah drum mau jadi raja, apakah vokalis mau jadi raja. Jadi kayak sebuah pasukan. Komando. Nah, musik itu tak boleh dikemandoi. Rumah ini bagus kan karena bentuknya beda-beda. Coba kalau pintu semua. Bagus nggak? Pintu marah. Tak boleh lah kayak jendela. Harus kayak pintu lah. Berantem jadi rumah. Paham nggak? Ya, ya. Nah, anak band tuh banyak rata-rata gitu. Dan di band itu tidak boleh ada yang dominan. Harus terlihat semua. Yang ada itu frontman di atas panggung. Dirijen yang mimpin. Oh, tapi harus kelihatan semua. Nah sekarang anak band ini kayak pegawai negeri. Harus nurut apa kata bos. Kalau nggak begitu nggak ada job. Ya. Paham nggak? Ah, itu. Mainlah merdeka sesuai dengan Mas yang Mas mau. Tapi makanya di band itu tuh yang paling tidak boleh itu egois. Nah kalau kayak Ahmad Dhani tak apa-apa karena dia memang bisa menjamin yang diajak. Nah kalau begitu silakan. Ini sudah apa katanya dia, ngerokok aja susah. Ya. Paham nggak? Ya, tahu. Kalau diktator silakan, tapi lo jamin semua yang ikut lo tuh terjamin. Konsekuen ya. Ya iya. Sehebat apapun vokalis, kalau nggak ada yang ngiringin apa bisa bagus nyanyinya. Sehebat apapun gitar, kalau nggak ada basis, apa enak dengarnya. Sehebat apapun bass, kalau nggak ada gitar, apa enak dengarnya. Sehebat apapun drum kalau sendirian. Jadi harmonisasi itu yang tidak dibahas. Memang harus cerdas bermusik itu. Nah, kebetulan aku cerdas. Alhamdulillah. Jadi Temen gue nih. gara-gara nerangin dia jadi ketahuan semua keluar sana.
Nah, bagus tuh lo ngomong. Apa? Tidak usah kasih tahu, Mas Bro. Nanti akhirnya kalah saingan dong. Nah, anak band suka gitu juga. Ya. Gimana aja. Itu. Jadi aku harus percaya dengan Mas ini. Itu kunci ngeband. Dengan permainan Mas ini aku harus percaya. Aku tidak boleh meragukan. Kalau enggak usah ku ajak. Mas bukan anak buahku. Tapi kita bekerja sama. Sumbang si Mas main drum, sumbang si ku vokal, sumbang si Birgi main bass, sumbang si Mas Diksi main keyboard. Kita satukan nih karakter kita masing-masing. Jadilah yang namanya lagu. Rolling Stone. Sampai detik ini, wow. Semuanya mengcover Rolling Stone. Yang suka Rolling Stone. Apakah auranya seperti Rolling Stone? Aura itu karena kebersamaan. Ya. Bukan karena skill. Skill itu alat pendukung. Nah, kita nggak kerjasama satu sama lain. Apalagi mainnya zaman sekarang cabut-cabutan. Kemudian. COD ya? COD. Ya. Aduh, COD. Tapi nanti yang dimarahin pengunjung. Main aja ngeliat Google. Lagu apa bro? Dari mana? F. Dari F ke G. Dari G ke H. D. Stop di C. Stop di C. Lama-lama di C. Bukan musik itu. Berarti itu main berpikir. Iya. Nah rata-rata begitu. Jadi jangan cuma nyalakan pengunjung, nyalakan apa, jangan lah. Coba rekam, lihat apa memang menarik kita tampil. Itu yang penting. Nah menarik itu bukan karena skill dan penampilan, tapi karena kebersamaan. Ini kadang-kadang antara pemain bass sama gitar aja nggak kenal. Tapi kalau Ya, bisa karena ketemu di jumpalitan panggung. pengunjung tuh, kan gitu. Nah itu yang mesti dibahas. Nah Mas, yang aku rasakan belum pernah di ruang lingkup main Merdeka. Jadi kayak ada yang kurang terus setiap main tuh. Pasti dia nih kalau mau berangkat ke band pasti gini. Ya sudahlah. Berangkat salah, nggak berangkat Yang penting salah. main. Cepat sudah, cepat bagus. Cepat sudah lebih bagus. Dah. Bukannya kalau ngeband, Woi, asik nih. nah, oke. Lupa nih duit tadi. Iya. Pasti begitu. Jangan ngelak, jangan. Aku bisa baca. Malam ini main? Iya bro. Jam berapa berangkat? Jam 7 lah. Nggak main gimana pemasukan. Main ini rasanya, nah itu udah salah. Nah yang aku rasakan Mas tuh gitu. Bukan putus asa ya, jenuh. Keinginan bermain musik tuh tetap kuat. Karena itu nyawa, maksudnya tuh udah mendarah daging. Tapi semangat di sini nih hilang. Jadi sekedar rutinitas, nggak ada nyawanya lagi. Karena dia pribadi yang nggak bisa diatur. Sebenarnya pribadi yang ngatur sendiri. Mas ini tahu apa yang harus dan tidak dia lakukan. Dia ngerti, dia orang yang perfect banget ini. Nah diatur pula, tambah hilang mun. Gitu dia nggak bisa diatur dia, ngatur sendiri. Ada yang harus diatur,
ada pribadi yang harus diatur gitu. Jadi membentuk band tuh harus mengenal siapa yang kita ajak. Makanya di luar polisi, di luar TNI, di luar polisi yang harus punya insting itu, anak band harus punya insting juga. Ngerti banget pribadi yang diajak ini seperti apa. Jadi bukan hanya main. Kalau main mah gampang dipelajari. Ini yang sulit. Yang Makanya ilmunya ini. makanya datang ke sebuah jawaban. Harus mengenal, dia tidak bisa diatur, tapi dia bertanggung jawab. Dia tidak akan mungkin bikin malu dirinya sendiri. Tapi harus percaya. Percaya sepenuhnya. Iya, ini kayak nggak. Jadi sampai detik ini kayak nggak bisa main terus. Makanya- Ujung-ujungnya kesal sendiri. Iya sih. Makanya selalu ada kritikan. Iya. Nggak, Padahal- jangan pernah ajak kerjasama orang-orang yang kau tidak percaya. Kan gitu. Jadi kita masing-masing harus saling percaya. Nah kalau tidak usah kerjasama. Masa main drum dari SMP masih dikasih tahu ketukan, kan lucu. Lihatlah, makanya kan beda orang Indonesia dan orang luar. Kalau orang luar itu band manapun kelihatan kan karakter masing-masing. Orang kita kan enggak. Di dalam sebuah band itu 1-2 orang aja yang dikenal, sisanya enggak. Red Hot Chili Pepper, Oh iya. Plea kayak gini, vokalisnya kayak gitu. Metallica, udah tahu itu pasti yang main drummernya Metallica. Nah, kita tuh karena mereka nggak saling, mereka punya tanggung jawab masing-masing. Nah kita ini cuma mikirin duit, di mana cari panggung yang kira-kira banyak duitnya. Iya, semua orang mau cari duit, tapi yang akan kau jual tuh apa? Itu pertanyaannya tuh. Betul. Ya kan? Ya kalau lo terlihat kadang belum mandi, kadang enggak, ya manalah orang tertarik. Iya kan? Iya. Jadi kenapa seni itu ujungnya nyambung ke Tuhan? Rata-rata seniman itu ujung-ujungnya nyambung kepada ketuhanan. Kan? Karena seni itu kata lain dari keindahan. Keindahan itu kata lain dari kebaikan. Kebaikan itu adalah Tuhan. Nah kalau kepribadianmu jelek, nyanyi lagu sedih penuh dengan senyuman. Lo sedih apa enggak sih? Iya. Aku punya band, nanti aku kasih tunjuk abis ini. Boleh. Nggak begitu bagus, tapi kayaknya nggak bisa pulang ke rumah tuh abis nonton band itu. Nah itu, Mas, aku kalau main pasti akur aku dengan Mas. Karena mentalnya tuh mental perfect banget ya. Kelihatan. Mentalnya perfect. Iya. Tapi habis itu diatur. Otaknya cerdas. Ya bukan harus alhamdulillah kepada Tuhan, tapi memang Mas harus menghargai kapasitas Mas gitu. Jangan nggak percaya diri. Ya. Penyakitnya itu gampang ngedown. Nah kalau misalkan kita ketemu dari dulu, mungkin sekarang jadi drummer hebat karena aku biarkan aja, karena aku tahu. Nah itu. Justru Kalau dulu akhirnya nggak ada acara kayak gini deh. makanya nggak cuma Mas Dodi, mungkin banyak dialami Ini banyak. Ini kan salah siapapun satunya aja. di bidang manapun akhirnya tidak bisa menunjukkan kapasitas diri karena banyak mendengar orang lain atau banyak diatur
dituntut gitu, akhirnya jadi tidak merdeka. Ya. Oh iya, salah satu modal dasar untuk jadi pemusisi itu tidak boleh egois. Menentukan genre kan bukan keegoisan. Aku sukanya rock dan rock and roll, Mas Dodi. Aku mau ngajak Mas Dodi menjadi drummerku karena aku bawain rock. Mas Dodi mau, ya syukur. Enggak, hormati. Jujur ya. Kan itu. Hmm. Ini kadang bukan begitu, keegoisan salah satu dari personil. Kayak dia paling hebat. Kan gitu. Bagaimana penonton akan terhibur? Antar personil aja berantem mulu. Walau nggak mulut, hati. Ya. Kan gitu. Nah itu yang tidak pernah disadari. Yang disalahkan penonton lagi. Keberhasilan seorang penghibur itu kan keberhasilan seorang penghibur membuat menjadikan tempat yang sepi menjadi ramai. Keberhasilan seorang pelawak, penonton yang tadinya cemberut menjadi ketawa ngakak. Kalau belum melawak udah ngakak, itu gagal. Lo berarti di tempat penonton yang memang hobi ngakak, jadi nggak heran. Nah kita tidak mau melakukan itu, sehingga cari yang aman aja. Satu, yang kedua, ketika kita bertemu dengan orang yang lebih hebat, bukannya mau belajar, semangat, malah down. Jadi kapan pintarnya? Aku bukan penyanyi bagus, jujur. Tapi pengen lah rasanya satu panggung dengan vokalis Metallica. Amin. Per, lo berhayal itu kan hebat. Kalau aku tidak, kalau aku takut dengan orang-orang yang hebat, aku tidak akan hebat. Betul. Aku bodoh berteman dengan yang bodoh, tambah bodoh. Makanya kan selalu kita di ruang lingkup nyaman. Zona nyaman aja. Ya udahlah, ambil aja bro. Daripada tidak kan lumayan, kalau main di situ belum tentu. Akhirnya kita di situ-situ aja. Nah Mas tuh manut aja walau hati ngerutu kadang. Sering kayaknya. Sering banget, bukan lagi. Dan seolah-olah aku tidak perlu lihat Mas main drum. Tapi aku tahu Mas ngerti main drum. Bukan hebat ya, ngerti. Betul. Jadi kalau misalkan dia yang kuajak main drum, nggak perlu aku audisi. Namanya bisa baca kan. Iya sih. Oh iya, dia menarik di atas Betul. drum menarik. Ku jamin itu, bukan muji. Nah ini juga mungkin banyak yang nggak ngerti. Skillnya hebat, yang satu skillnya hebat di alat manapun, mungkin di drum. Yang satu lagi mungkin biasa aja, tapi kenapa dilihat gitu? Orang menarik itu ditentukan apa sih? Orang menarik itu ditentukan oleh keaslian. Kalau senang ya senang beneran. Kalau dia marah ya marah betul. Dia senang di atas drum tuh. Mainin drum tuh senang. Temannya. Wah, senang. Efek dia tidak peduli. Orang bule kan gitu kalau main. Kayaknya mau dimakan, senang lah dengan gitar tuh. Orang kita enggak. Penonton 200, wah. Heboh. Oh, iya. Penonton 10, Dreng. Dreng. cukup saweran 50. Cukup 200. Mulai deh. Mas, duduk sini mas. Palsu itu. Iya. Penghibur tuh harus Apapun. harus benar. Itu kunci. Setelah itu skill.
Harus tulus kita tuh menyenangkan orang tuh. Itu kenapa? Sampai detik ini kita lihat di YouTube kemarin 2023 nonton Rolling Stone di umur setua itu tetap aja powernya. Senang dia bernyanyi, senang dia main gitar, kita enggak. Tapi ngaku gitaris, ngaku vokalis, ngaku basis, ngaku drummer, ngaku keyboardis. Nih main keyboard. Sini, out frame. On frame. Out frame. Ya gimana? Tapi kalau orang bule tuh lihat kayak gitar kayak mau dimakan, apalagi play ya. Iya. Ya, tak tahu dia penonton banyak tuh. Pokoknya senang. Pokoknya Nah heboh. kita enggak. Itu tuh palsu. Dan itu tidak pernah disadari. Teknik lagi. Iya. Skill itu di atas segala-galanya. Tapi skill itu akan nyampe kalau hatimu jujur. Bernyawanya permainanmu, bernyawanya suaramu. Karena engkau jujur. Karena engkau tulus dalam menghibur. Sehebat apapun lo nyanyi, teknik sehebat apapun. Kalau lo bohong, hampa. Aku ngajari Gi, ketika kau naik panggung dan bernyanyi, niatmu cuma satu. Menyenangkan semua penonton dengan tulus. Pasti semua orang akan tepuk tangan tanpa lo minta. Tapi kalau kau cuma pingin dilihat, pingin dielu-elukan, dipuja-puji, orang akan lewat-lewat aja kayak dengar CD. Adalah penyanyi keren yang jamming. Wah, senyum. Cantik pula. Habis itu repot. Pulang kemana, nomor handphone berapa. Tung naik yang agak tua. Rada jelek, cemberut. Ya gimana, akan dibayar mahal kalau modelnya begitu. Satu aja yang tidak sungguh-sungguh dalam menerima Mas duduk di sini, pasti Mas nggak akan nyaman. Siapapun di sini. Tapi kenapa rasa nyaman? Ya karena kita welcome-nya jujur. Nek kebanyakan kamu plase itu yang membuat tidak nyambung apa yang kita sampaikan. Nah, banyak dapat ilmunya. Mainlah dengan senang. Orang ibarat tuh, orang bule tuh dengan alat tuh udah kayak kalah bininya. Nah, senang dia. Kelihatan. Orang kita tergantung saweran. Penonton sepi pun tidak akan begitu, penonton ramai sekalipun tidak begitu semangat. Nggak nyawer bro. Berhentilah bro, 3-4 lagu, salah-salahin aja. Taruhlah pancingan. Belum. Nah itu yang Mas rasakan. Itu disitulah jenuh. Dan sementara keinginannya ini cuma satu. Pengen main Merdeka dan gegap gempita. Bukan soal uang lagi. Karena Mas ini yang aku rasakan tuh kayak kurang terus main drum tuh. Kayak ada yang kurang terus gitu. Kurang sehuruf terus. Iya, perfecting ya itulah. Pengen main Yes. yang Mas inginkan ya. Ya. Nah jadi mulai hari ini mainlah sesuai karakter Mas. Masa bodoh. Penilaian orang. Yang menentukan hidup Mas itu Mas dan Tuhan. Mau jadi buruk, mau jadi baik. Kita itu dengan orang itu kerjasama. Bukan dia bos, kita anak buah. Kerjasama. Makanya hablum minan nas. Hubungan antar manusia. Hubungan manusia antar manusia itu tidak akan terjadi kalau tidak ada kerjasama. Nah kadang-kadang band ini kayak perusahaan.
bos dan anak buah. Mm-mm. Terus rasakan ketika main tuh. Oh ini lagu sedih. Kan ngikut sendiri main drumnya, main gitar. Pokoknya joget ini. Lagi patah hati ditinggalin istri, joget tetap. Mungkin orang bule bingung. Kan ada Metallica itu kan ngerongnya bahkan bapak rock dunia kan. Ya. Tapi ada lagu So Close. Nah, apa tuh? Lagu. Nothing. Oh, nothing else matter. Kan? Nothing else matter. Berasa lagi sedihnya. Ya, ya. Nah, kita mana? Oh, betapa ku saat ini. Selamat malam. Asik. Ku benci untuk mencinta. Lagi benci loh tuh. Enggak, aku bukan tidak ada gunanya falset, bukan tidak ada gunanya diafragma, bukan tidak ada gunanya suara perut, tapi lo tuh, aku bilang ke Birgi, Gi, ketika lo nyanyi, lo itu menceritakan sesuatu di lagu itu. Dan bikinlah penonton itu ngerti sehingga kebawa suasana. Ketika lagu sedih, lagi sedih, nah nih. Karena ngerti dengan yang lo sampaikan. Ya, kita nih judul lagunya apa, gerak-geriknya apa. Ini kan nggak akan ku jawab kalau tadi pertanyaannya kenapa apresiasinya dikit. Iya. Ya. Kenapa kadang kita malah nggak dilihat. Jangan nyalakan penonton. Penonton itu haknya mau nonton mau tidak. Haknya mengapresiasi atau tidak. Tugasnya kita penghibur. Bagaimana mereka tertarik. Nah itu PR semua personil. Jangan salahkan penonton. Itu. Senang hatiku tuh nyampaikan ini. Makan hati. Puas. Makan hati ya. Sebuah jawaban dan sebuah ungkapan. Asik. Lo penyanyi rock. Keren tampilanmu. Salah ngomong dikit, baper. Cengeng deh. Iya Nggak kan? keras lagi dong. Beda kalau lo penyanyi pop. Nah, Gampang tersentuh. Kan pop romantis. iya. Lo kan ada satu lagu God Bless itu yang aku senang. Kepada perang. Oh, Sejak tanah kami mengering. Kan gitu. iya. Tapi kalau penyanyi kan sejak tanah kami mengering. Yeay. Di bak mana ya Pak? Kan itu kan. Tapi Iya. bukan suara tapi ketegasan. Iya, betul. Sejak tanah kami kan berasa kepada perang. Kan gitu. Garang. Iya, bukan garang tuh penampilan, mentalmu. Iya. Ini yang digarangnya penampilan. Tapi kalimatnya sejak tanah kami Salah tegur. salah tegur tersinggung. Barulah nyanyi lagu kepada perang. Nah gitu mas, itu ilmu menurut. Iya, betul. Nggak ada di kurikulum selain di sebuah jawaban. Asik. Makanya sebuah jawaban. Jadi aku tuh ngerti Tidak bisa betul. ditemukan dimanapun ini. Bu, kalau teknik nggak usah diajarin, mas lalu lumutan main, yakinlah itu kurang ajar aku kalau negor itu. Tapi rasakan apa yang dinyanyikan. Intinya di situ ya. Iyalah, lah barat tuh, film action, dum 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 deng, ceng ceng, film perang, film romantis,
Backsound. Dayu-dayu. Iya, lucu. Teren, teret, teret, teren. Nah, itu kan lucu. Kita nih kebalik-balik. Romantis yang lucu. Iya. Kan gitu. Aku hanya bisa, itu kan ada yang hilang galai, itu kan. Ini enggak ada yang itu. Lo lagi kehilangan, bro. Karena terpengaruh musiknya. Ya. Membawa suasana. Iya. Itu. Aku bilang intonasi, maksudnya tuh dari yang kau ucapkan. Hayati. Aku yang merasa sangat berdosa padamu, masih pantaskah mendampingimu? Nah kan kerasa. Aku ini banyak dosa, kira-kira masih pantas nggak mendampingimu? Kan orang, jadi yang lagi mengalami hal yang sama jadi ngelamun karena ngerti. Ini enggak. Lagu apa dia nih? Apalagi sedih, apalagi senang, nggak ngerti. Pokoknya ya iya aja. Reggae itu kan musik senang-senang, tapi Bob Marley nyanyiinnya berasa kan. Iya. Ini lagi marah. Iya. Padahal musiknya begitu, kan? Hmm. Musiknya aja, genrenya gitu, tapi dia tetap menghayati, tetap dia menyampaikan apa yang dia sampaikan. Nah kita Indonesia ini ngadopsinya tuh yang penting senang. Ya, betul. Kan gitu. Tetap kan? Tetap. Kenapa dia terkenal? Kenapa Bob Marley legend? Musiknya tuh kayak senang-senang terus, tapi ternyata isinya itu yang membuat dunia mengenalnya. Dan dunia mengerti apa yang dia sampaikan. Sedangkan kita ini terkadang tidak mengerti, kecuali tahun 2000 ke bawah dulu. 2000 ke atas nah mulai. Kan begitu. Ya, makanya terkenal musik 90-an. Ya. Tetap nempel. Betul. Berarti harus tidak perlu ya kita itu menyanyikan lagu-lagu yang sebenarnya orang sudah banyak tahu. Kalau cara bernyanyinya yang tadi lo jelaskan, menyampaikan. Iya. Kan bernyanyilah banyak anak band nih. Kita nyanyi lagu yang sekarang hits. Kan gitu. Dulu tuh kan pertama kali bikin lagu kan nggak ada yang tahu. Tapi kenapa nyangkut? Karena ngerti. Oh, cerita lagu ini. Nah sekarang tuh lewat aja kayak CD. Karena yang bawainnya dan yang mainnya tidak ngerti. Gampang hilang ya. Nah sesatnya tuh di situ kita tuh. Sesatnya di situ. Nah makanya semua orang itu diharuskan datang ke sebuah jawaban. Betul. Bukan karena mengaku gimana, memang banyak ilmu di sebuah jawabannya. Ini menurutku pertama kali penjelasan seperti ini, Mas tuh dijelaskan kayak gini nih, kan gitu. Sayangnya tidak dari dulu ya tampil di sini. Kenapa baru sekarang? Padahal kita kan teman. Nah, jadi ya. Iya tak bisa dia diatur, tak bisa Mas Dodi. Orangnya tuh tahu aku harus ngapain, tahu semua dia, perfect. Nggak cuma seperfect apapun dia tidak usil. Nah itu paling kalau nggak cocok di hati aja udah diam. Dapatkan ilmunya. Iya. Kira-kira bisa dieksekusi nggak nanti kalau main? Dicoba. Harus dicoba. Harus coba. Merdeka, main merdeka. Merdeka. Kalau tidak merdeka, kita
tidak bisa mengeluarkan apa yang kita bisa. Iya. Kenapa aku bikin sebuah jawaban? Karena kalau aku tampil di tempat lain, tidak bisa seperti ini. Betul. Aku harus ngikuti rundown. Ah, iya. Nah, Merdeka. aku tidak mau hidup ngikuti rundown. Hmm. Karena aku tidak sebodoh yang orang kira. Nah gitu. Nah Mas harus berpikir kayak gitu. Oke. Dari SMP main drum. Masa harus diajari? Kurang ajar yang ngajar. Ada nggak aku bahas main drum Mas? Enggak kan di sini? Enggak, belum pernah. Enggak kan satu kalimat pun. Hmm. Ya, tapi yang kurasakan enggak merdeka. Hmm. Itu aja. Sehingga ragu-ragu terus. Ya. Harus tunjukkan kapasitas Mas. Sebelum orang senang dengar Mas main drum, Mas harus senang dulu main drum. Nanti orang ikut senang. Tapi kalau Mas tidak senang, mana lah mungkin orang ikut senang. Nah rata-rata player, dia ingin orang senang. Dia sendiri tidak senang. Harus senang lah dengan gaya Mas modelnya gini ya gini, rasa senangnya. Menikmati. Oh tahu udah, ternyata udah tampil. Kan karena menikmati. Tapi kalau kita tidak menikmati gelisah kan. Rasanya lama. Lama lah. Iya betul. Untuk bisa nunjukin skill kan harus main dengan merdeka. Sedangkan kondisi atau sekitar itu bikin kita mungkin tidak merdeka. Ya. Pertanyaannya tuh, di mana tempat yang merdeka? Bisakah kita tetap jadi pribadi yang merdeka di tengah lingkungan yang bikin kita tidak merdeka? Dari ujung ke ujung dunia ini tidak ada tempat yang bisa tidak ada tempat yang bikin kita merdeka. Jadi kemerdekaan itu kita buat sendiri. Yang penting kita tidak iri, tidak dengki, tidak sombong, tidak usil. Kan gitu. Carilah tempat di Indonesia nih, di dunia nih yang bikin merdeka di mana. Jadi kemerdekaan itu kita bikin sendiri. Ya ini aku, cara mainku begini. Aku ngerti, aku paham. Makanya aku memilih main drum karena aku senang, karena aku ngerti. Kalaupun aku belum bisa, nanti aku belajar. Gak usah marah-marah. Kan gitu. Rasanya tidak enak hidup kita ini ibaratnya TV, remote orang megangnya. Emang dia siapa? Nah Mas tuh terbiasa kayak gitu. Judulnya menghargai. Yang disebut menghargai itu menerima kekurangan orang. Tapi kalau ada orang yang mengatur kita yang tidak sesuai dengan hati nurani, tidak perlu dihargai. Mas punya hak. Sehebat apapun aku bernyanyi, yang paling mengerti dalam bermain drum, yang paling tahu rasanya main drum Mas. Aku tak boleh mengkomen. Kecuali kalau Mas merusak lagu. Selagi tidak merusak lagu. Kalau kupaksakan harus main ini, berarti bukan untuk bikin Mas pintar, untuk kesenanganku. Nah kita ini bagaimana akan dihargai orang, karena menghargai diri sendiri enggak. Percaya dengan kapasitas diri sendiri pun enggak.
selalu melihat orang seolah-olah kita paling rendah. Yang tidak boleh itu iri, dengki, sombong. Jadi mainlah sesenang Mas. Ini caraku, cara bermainku. Yang penting aku tidak merusak lagu dan aku bertanggung jawab. Masih salah juga, keluar aku. Aku kenal dia dari 2017 sampai detik ini. Pernah nggak aku kritik? Enggak pernah. Tapi kalau dia bertanya, aku beritahu. Kalau dia nggak bertanya, nggak aku jawab, walaupun sampai kapanpun. Ya. Nah, yang aku rasakan tuh Mas tuh tetap tidak punya keyakinan bahwa Mas ini seorang drummer. Selalu merasa kecil terus. Padahal ngerti. Hanya karena nggak enak kanan, nggak enak kiri. Menghargai kanan, menghargai diri. Tapi kalau membunuh Mas, menghancurkan skill, menghancurkan kapasitas sehingga tidak keluar, apa itu kebaikan? Jadi jadilah diri Mas sendiri, mainlah dengan yang Mas senang, yang bahagia, nikmati. Apa itu salah? Kita ini mayoritas kucing ngajari kucing, sama-sama kucing. Kan lucu. Disebut pelangi itu karena beda-beda. Kalau warnanya sama bukan pelangi. Nada itu tercipta karena suara itu beda-beda. Kalau suaranya sama, coba mainkan. Anggap saja satu band itu 5 personil, semuanya gitar, enak nggak? Juga nggak enak. Nah, tujuanku bicara ini biar Mas main merdeka. Dan kita itu dalam hidup tuh kadang-kadang tidak punya itu. Tidak punya kemerdekaan. Duit punya kadang. Betul. Nah itu. Coba praktekkan. Ya. Oke. Pasti lebih beda. Nah kecuali yang ngajarin Mas itu misalkan drummernya Rolling Stone. Nah baru dengar. Kalau masih sama di situ lah, repot lah hidupku gara-gara lo nih. Ya, ya. Kenapa kau nurut banget sampai ketakutan? Drummernya Rolling Stone yang ngasih tahu aku. Nah wajar. Kalau satu grup di situ-situlah sama. Ya silakan lah kalau banyak yang tersinggung aku ngomong begitu. Karena memang begitu prakteknya. Benar nggak? Ya. Satu yang tidak ada yang jarang kita dapatkan dalam hidup, kemerdekaan. Betul. Manusia itu tidak akan terlihat kapasitasnya kalau kemerdekaan dalam hidupnya tidak ada. Tuhan saja berbicara, aku tidak akan merubah sebuah kaum, melainkan kaum itu sendiri yang berkeinginan untuk berubah. Yang Maha Menciptakan saja berbicara kayak gitu. Nah kita saling ngajari, saling marahi, saling cemooh, saling nilai. Kita ini udah melebihi Tuhan. Tinggal aku kita nih. Nah Mas tuh yang tidak ada itu. Jadi jadilah diri Mas Dodi sendiri. Mainlah dengan yang Mas Dodi senang. Nggak akan mungkin kan merusak lagu. Udah berpuluh tahun. Semua lagu pasti tahu. Ada yang jarang didengarin, ada yang didengarin terus, ada yang sering dibawain, ada yang enggak. Itu aja kan. Masa harus dikasih tahu? Nah kita nih guru menggurui ini yang banyak tuh. Ya drummerku itu 4 tahun nggak main dengan aku. Main di Jakarta paling banyak job. Aku tak pernah main
dari 2018 sampai detik ini belum lah aku pernah main full band, jamming. Dia datang ke aku, ayo kak kita main. Kenapa kau ikut aku? Aku merdeka kalau dengan kakak tuh mau ngelompat, main, mau ngangkang, mau joget kata dia. Di situ tidak ketemukan kebahagiaan itu karena kemerdekaanmu bisa menjadi yang engkau inginkan. Kenapa Mas Dodi harus datang ke sebuah jawaban? Iya sih. Untuk mendengar cerita ini. Untuk mendapatkan jawaban. Ya, Mas Didi yang maksain aku ke sini. Karena kalau tidak ke sini semakin hari semakin jenuh. Udah habis ini rekaman kayaknya. Asik. Jadi kesimpulannya itu aja ya. Jadilah diri Mas Dodi sendiri, bermainlah dengan yang Mas Dodi senangi dan sukai, bahagialah dalam bermain, nikmatilah dalam permainan. Jadilah diri Mas Dodi sendiri. Bahagia itu karena kemerdekaan diri sendiri. Tidak akan pernah bahagia kalau hidupmu tidak merdeka. Merdeka itu untuk diri sendiri. Kemerdekaan dalam hidup sendiri itu tidak menyakiti orang. Menjadi diri sendiri itu bukan hal yang sifatnya menyakiti. Kita punya akal yang sama, punya mata yang sama, punya hidung yang sama, punya telinga yang sama, punya hati yang sama, punya fisik yang sama. Kenapa kita saling guru-menggurui satu sama lain? Hablum minan nas itu adalah kata lain dari kerja sama. Bukan bos dan anak buah. Itu. Terima kasih banyak udah hadir di sini. Terima kasih banyak Mas Ferry. Mudah-mudahan dari apapun yang disampaikan ada yang bisa diambil dan dipraktekkan. Insya Allah pasti. Sukses buat Mas Dodi. Amin. Sukses juga. Dilindungi oleh Tuhan dimanapun Amin. berada. Amin, ya Rabbal Alamin. Dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya. Kata Allah, sebaik-baik hambaku itu yang berguna buat orang lain. Semoga selalu berguna buat sesama. Amin. Dan jadilah merdeka dalam bermusik. Nikmatilah yang Mas Dodi mainkan. Nanti Mas Dodi akan ketemu dan merasakan hal yang beda pasti. Mendengar saran atau kritik itu boleh. Tapi kalau saran dan kritik itu akhirnya menjadikan kita diri orang lain, itu salah. Diriku bukan Mas Dodi. Mas Dodi juga bukan diriku. Kalaupun kita harus berhubungan, itu karena kita saling kerjasama. Bukan saling merasa pintar atau guru mengguru. Sukses selalu. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih sekali lagi Mas Dodi. Sebelum ditutup ya Mas Dodi, jadi kan kesini kan dipaksa sama Mas Diksi. Acara apa ini? Nggak ngerti sama sekali. Tidak ngerti sama sekali. Setelah habis itu ngobrol dan mendengar yang dijelaskan, gimana perasaannya? Ya. Jujur tapi jujur. Ya, jujur banget. Ada kelegaan, artinya selama ini apakah harus seperti ini? Tapi ternyata tadi ini mungkin jawaban dari doa saya kepada kalian selama ini lewat Mas Ferry, bahwa ya seperti tadi yang sudah disampaikan, dan saya senang banget, saya akan mencobanya jadi merdeka seperti yang tadi Mas Ferry bilang. Tapi intinya saya Sudah ada rasa tahu ya kelegaan. sebabnya apa, akhirnya solusinya apa, harus melakukan apa, sudah ada bayangan sekarang Betul, ini. betul. Jadi lebih ada keyakinan. Sebelumnya sudah ada kayak ibarat kira itu ada tirainya itu. Nah sekarang lebih kebuka lagi. Jadi lebih pasti
Lebih gaspol. lebih gaspol. Oke. Terima kasih Mas Dodi sekali lagi sudah mau hadir bercerita Terima kasih ya banyak. tentang pengalaman dan cerita jungkir baliknya di musik. Gitu ya, pengalamannya di musik buat teman-teman yang nonton sebuah jawaban. Kalau kalian juga mengalami hal yang sama ya, terutama Tidak ngerti. ya Saya tidak terutama bagaimana biar ada jalan di musik, apa sebabnya kok aku punya band, mungkin aku main musik selama ini belum menghasilkan sesuai harapan. Kamu nonton episode ini ya. Penjelasan ini membuka mata banyak musisi harusnya ya. Yang bertanya-tanya gimana aku ini ke depannya. So, sekali lagi aku terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya dengan bintang tamu yang akan bercerita lebih meriah lagi. Oke. Gue Birgi Putri dan Ferry Boy, kita pamit. Bye-bye.